Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masuk pada slide pertanyaan reflektif. Ini berkaitan dengan materi tentang jujur, amanah, istiqomah. Masuk pada KD kelima dan pertemuan yang pertama. Yang pertama adalah, pernahkah kamu berbohong? Silakan dijawab. Yang kedua, kenapa kamu berbohong? Silakan dijawab. Yang ketiga, sejak kapan kamu mulai berbohong? Silakan dijawab. Yang keempat, siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Silakan dijawab. Yang kelima, pernahkah kamu mencontek dan mengapa? Silakan dijawab. Selanjutnya, ini ada sebuah feature atau gambar berupa kantin kejujuran. Mungkin kalian pernah melihat atau mendengar dari teman-teman kalian atau kerabat kalian mengenai satu tempat, yaitu kantin kejujuran, baik di sekolah, baik di kantor, atau di mana saja. Ini adalah salah satu bukti tentang menerapkan atau cara pentingnya kejujuran. Selanjutnya adalah tentang pertanyaan reflektif lagi. Silakan dijawab. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Silakan dijawab. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Silakan dijawab. Yang ketiga, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Silakan dijawab. Selanjutnya, krisis kejujuran. Lihat pada logo atau gambar di sebelah yang berwarna merah. Berani jujur, hebat. Ini adalah satu slogan dari KPK. Perhatikan sebuah pernyataan tersebut. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang, lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Ini adalah salah satu tentang bukti atau realita atau juga kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan perilaku kejujuran. Apakah kita sudah termasuk orang yang menerapkan itu, baik yang di lingkup kecil ataupun sampai di lingkup yang besar, seperti keseharian kita di rumah, kumpul dengan keluarga, di sekolah, ataupun nanti ketika kita sudah masuk pada kerjaan yang berkaitan dengan kejujuran. Selanjutnya yaitu tentang beberapa poin dari krisis kejujuran, yaitu berkata bohong. Banyak sekali orang yang sudah melakukan perkataan-perkataan dusta atau berkata dengan bohong. Kita sering temukan biasanya ini di pasar, di sekolah, di kantor, ataupun di mana saja. Banyak atau tidak sedikit juga orang yang berkata bohong dalam bertransaksi atau berjual beli. Misalnya barang tersebut seperti buahnya memang asam, tapi disampaikan kepada si penjual bahwa buahnya itu adalah manis. Nah, ini perbuatan atau perkataan yang dilakukan dari seorang penjual dengan berkata bohong. Selanjutnya, mencontek atau plagiarisme. Anak-anak, mungkin kalian tidak terlepas dari yang namanya mencontek. Tapi saya yakin dari diri kalian, pasti kalian juga ingin melakukan sebuah kebaikan dengan berbuat kejujuran. Nah, di Indonesia kebiasaan kita adalah ketika kita tidak mengetahui sesuatu apa yang kita kerjakan, maka kita lakukan dengan mencontek. Ini adalah perbuatan yang juga tidak baik. Selanjutnya, berlaku curang. Nah, berlaku curang dilakukan juga bukan hanya di sekitar lingkung sekolah, tapi seperti gambar berikut, ya, seorang yang menjual buah-buahan, tapi dia mengurangi berat daripada buahan tersebut yang tidak sesuai. Misalnya dia beratkan timbangannya
sehingga ketika tidak sampai 1 kilo barang tersebut, tapi sudah mencapai 1 kilo. Karena kenapa? Karena di timbangan tersebut dia tambahkan bobot atau berat beban yang kiranya mencapai 1 kilo. Selanjutnya adalah fitnah dan penipuan. Fitnah dan penipuan banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang berbuat tidak jujur atau berperilaku bohong. Selanjutnya adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini biasanya dilakukan dari para pejabat pemerintahan atau orang-orang di sekitar yang melakukan hal-hal yang kecil berupa ketidakjujuran. Ini perlu kita hindari. Selanjutnya adalah krisis kejujuran, berupa pertanyaan-pertanyaan penting dan berakibatkan buruk. Yang pertama adalah, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Silakan dijawab. Yang kedua, menurut kamu apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Silakan dijawab. Dan yang ketiga, siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Silakan dijawab. Selanjutnya, dalil mengenai tentang kejujuran. As-siddiq atau as-sidq, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tajiru sadiqu al-amin ma'an nabiyina was-siddiqina was-suhada. Rawahul Tirmidzi, yang artinya adalah seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Selanjutnya ada dalil dari An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang kejujuran, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Selanjutnya tentang kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin adalah orang yang terpercaya. Di Rasulullah adalah dikategorikan orang yang dipercaya karena kejujurannya dalam berbisnis, dalam usaha, dalam berdagang. Rasulullah sangat dipercaya. Hikmah atau manfaat mengenai tentang kejujuran ini: mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapat banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain.